Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang proposisi, kombinasi proposisi, gerbang dan gerbang digital. Sebelumnya, kenalkan nama saya Ferdi Ardiansyah, kelas 01 TPLE 003. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pamulang. Langsung saja ya ke proposisi. Proposisi adalah suatu pernyataan yang mempunyai dua kemungkinan nilai kebenaran, yaitu benar atau salah, tetapi tidak mungkin keduanya lebih dari satu. Contohnya, angka 2 adalah bilangan genap merupakan pernyataan benar. Yang kedua, bilangan genap merupakan bilangan bulat dan habis dibagi 2. Yang ketiga, angka 3 termasuk bilangan bulat dan akan habis jika dibagi 2. Selanjutnya adalah tentang kombinasi proposisi. Proposisi pada logika matematika terbagi menjadi 3 jenis, yaitu proposisi tunggal, majemuk, dan kompleks. Jenis proposisi tunggal yaitu pernyataan tanpa perangkai, sementara proposisi majemuk memiliki satu perangkai. Terakhir adalah posisi kompleks memiliki 2 atau lebih perangkai. Ada 5 perangkai dasar proposisi dalam logika. Antara lain adalah negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Yang pertama adalah proposisi negasi. Proposisi negasi adalah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dari pernyataan atau proposisi semula. Dalam logika matematika, negasi memiliki simbol kesamaan. Nah, lambangnya itu adalah garis melengkung. Apabila pernyataan awal bernilai benar, maka pernyataan barunya bernilai salah. Sebaliknya, jika pernyataan semula bernilai salah, maka pernyataan barunya bernilai benar. Contoh negasi adalah sebagai berikut. Sama dengan Sehun memiliki seekor anjing. Atau dari lambang melengkung P, Sehun tidak memiliki seekor anjing. Semua unggas adalah burung. Ada unggas yang bukan burung. Nah, itu dari 2 contoh proposisi negasi. Lanjut, yang kedua di sini adalah proposisi disjungsi. Disjungsi adalah proposisi majemuk yang dihubungkan oleh kata hubung, atau secara matematika disjungsi ditulis sebagai pi, ki, yang berarti pi atau ki, suatu disjungsi yang akan bernilai jika salah satu pernyataan bernilai benar atau keduanya pernyataan pi dan ki bernilai benar. Nah, ini adalah contoh dari tabel kebenarannya disjungsi ya. Di sini ada beberapa jadi tabel kebenaran ini. Nah, contoh dari disjungsi ini adalah yang pertama adalah BMTH, band menyelenggarakan konser pada hari Sabtu. Nah, BMTH band menyelenggarakan konser pada hari Minggu. Disjungsinya BMTH band menyelenggarakan konser pada hari Sabtu dan Minggu. Nah, selanjutnya adalah proposisi konjungsi. Konjungsi adalah suatu proposisi majemuk yang dihubungkan oleh kata hubung dan. Perangkai ini dilambangkan sebagai pi, terus ada lambang pi terbalik dan ki. Yang berarti pi dan ki suatu konjungsi yang akan bernilai benar jika keduanya pernyataan pi dan ki bernilai benar. Ini adalah tabel kebenaran dari proposisi konjungsi ya. Dan ini adalah
Contoh dari proposisi konjungsi yaitu adalah P sama dengan Lutfi memiliki teman bernama Zoro, dan Q-nya Lutfi memiliki teman bernama Nami. Konjungsi P dan Q-nya adalah Lutfi memiliki teman bernama Zoro dan Nami. Seperti itu. Untuk dari proposisi konjungsi. Nah, lanjut ke proposisi dari implikasi. Implikasi adalah proposisi majemuk sebab akibat yang dihubungkan oleh kata hubung jika, maka. Secara matematika, implikasi memiliki simbol pi sama dengan pi arah kanan Q. Dalam hal ini, P disebut sebagai anteseden atau penyebab, sedangkan Q disebut sebagai konsekuen atau akibat. Adapun beberapa jenis dari implikasi sebagai berikut. Yang pertama itu adalah konvers dari implikasi. Yang kedua itu adalah invers dari implikasi. Dan yang ketiga adalah kontraposisi dari implikasi. Itu adalah beberapa jenis dari implikasi. Contoh dari implikasi pada proposisi majemuk ya. Pi sama dengan hari ini cuaca cerah, dan Q hari ini ibu menjemur pakaian. Implikasinya adalah sama dengan hari ini cuaca cerah, maka ibu menjemur pakaian. Nah, sedikit itulah penjelasan dari proposisi implikasi, dan lanjut ke yang berikutnya yaitu adalah proposisi biimplikasi. Biimplikasi merupakan proposisi majemuk yang dihubungkan dengan kata hubung jika dan hanya jika. Biimplikasi memiliki simbol P dan dua arah kiri dan kanan Q. Suatu proposisi bernilai benar bila mana memiliki nilai kebenaran yang sama. Contoh Pi sama dengan Rona ibu memberikan hadiah kepada ibunya, dan Q sama dengan Rona memenangkan lomba menyanyi. Biimplikasinya sama dengan Rona memberikan hadiah kepada ibunya jika dan hanya jika ia memenangkan lomba menyanyi. Nah, di sini adalah sedikit penjelasan dari proposisi biimplikasi, dan ada beberapa contoh dari biimplikasi di sini. Ya, langsung saja ke yang selanjutnya, yaitu adalah gerbang digital. Nah, gerbang digital atau gerbang logika ini adalah komponen elektronik yang digunakan untuk mengontrol arus listrik dalam rangkaian elektronik. Gerbang logika atau gerbang digital ini menerima sinyal input dan sinyal output sesuai dengan aturan logika tertentu. Adapun ada berbagai jenis gerbang logika seperti gerbang AND, OR, NOT, NAND, dan NOR, dan XOR. Gerbang logika digunakan dalam banyak aplikasi elektronik seperti komputer, sistem kontrol intrusi, dan sistem keamanan. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Gerbang logika ini digunakan di dalam komputer untuk mengontrol aliran informasi dan instruksi. Nah, dan kita lanjut setelah penjelasan dari apa itu gerbang digital. Nah, lanjut aja kita yang ke berikutnya, yaitu jenis gerbang digital. Ada apa aja sih dari gerbang jenis digital ini? Nah, yang pertama itu adalah gerbang N. Gerbang ini adalah gerbang logika yang menghasilkan output logika 1 hanya jika semua inputnya bernilai 1. Jika salah satunya input bernilai 0, maka output akan bernilai 0. Nah, yang kedua adalah gerbang OR.
Gerbang logika OR ini adalah menghasilkan output logika 1 jika salah satu atau lebih inputnya bernilai 1. Jika semua input bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 0. Nah, yang ketiga adalah gerbang NOT. Gerbang NOT ini adalah gerbang yang menghasilkan output merupakan kebalikan dari input yang diberikan. Jika input bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya yaitu ada gerbang jenis NAND. Nah, NAND ini menghasilkan output logika 0 hanya jika semua inputnya bernilai 1. Jika salah satu input bernilai 0, maka output akan bernilai 1. Dan yang terakhir ini adalah gerbang NOR. Atau gerbang logika NOR ini menghasilkan output logika 0 jika salah satu atau lebih inputnya bernilai 1. Jika semua input bernilai 0, maka output akan bernilai 1. Nah, itu dari penjelasan beberapa jenis gerbang digital ya. Dan langsung aja ke yang berikutnya, yaitu adalah kesimpulan. Jadi, dalam kesimpulan dari proposisi, kombinasi proposisi dan gerbang digital menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang dasar-dasar logika, matematika, dan aplikasi dalam teknologi modern. Nah, proposisi ini sebagai pernyataan yang dapat dinyatakan benar atau salah menjadi dasar untuk membangun pemikiran logis. Kombinasi proposisi melibatkan penggunaan operator logika untuk membentuk pernyataan yang kompleks, memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap hubungan logis antar informasi. Sementara itu, gerbang digital sebagai elemen dasar dalam rangkaian logika digital membuka pintu bagi pemahaman yang lebih luas tentang desain elektronika dan komputer. Itu kesimpulan dari proposisi, kombinasi proposisi, dan gerbang digital. Dan mungkin itu saja dari saya, Ferdi Diansyah, dalam penjelasan materi tadi. Kurang lebihnya mohon maaf, misalnya kalau ada salah kata atau salah penyampaian pemahaman materi yang kurang tepat atau salah, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah kanan. Yang bukan yang sebelah kanan.